Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Awatif. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi pendidikan. Sebenarnya, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan kelompok saya, Rusdi, yang akan memaparkan materi selanjutnya. Poin pertama yang akan saya bahas, pengertian kepemimpinan. Dalam konsep mempengaruhi, kepemimpinan memiliki banyak sekali definisi dari pakar psikologi, manajemen, dan sosiologi. Menurut Terry dan Robbins dalam Wahab 1982 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Hamilton dan Kuls mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi, dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menggerakkan orang lain, baik individu maupun kelompok. Poin kedua, unsur-unsur utama esensi kepemimpinan. Dari uraian-uraian sebelumnya, pengertian kepemimpinan, terdapat unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, pimpinan, orang yang memimpin jalannya organisasi. Yang kedua, kelompok yang dipimpin, yaitu adanya sekelompok orang yang dipimpin oleh pimpinan. Yang ketiga, aktivitas, segala hal bentuk kegiatan yang dijalankan dalam suatu organisasi. Yang keempat, interaksi, segala hubungan yang terjadi antar pimpinan orang yang terlibat dalam satu organisasi. Yang kelima, sasaran dan kekuatan. Di sini sasaran apa yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Selanjutnya pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan ciri khas dalam suatu organisasi yang membedakan organisasi yang lain dengan yang lainnya. Menurut Syagian 2009 188, budaya organisasi adalah kemampuan dan kesediaan seseorang menyesuaikan perilakunya dengan budaya organisasi yang mempunyai relevansi tinggi dengan kemampuan dan kesediaannya meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, menurut A.B. Susanto 2004 yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi mengacu pada rumusan keyakinan, nilai-nilai, dan cara belajar dari pengalaman yang dibangun sepanjang sejarah organisasi dan dimanifestasikan dalam tiap pengaturan materi dan perilaku tiap anggota organisasi tersebut. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai dasar organisasi yang berupa kemauan, kemampuan, dan norma-norma serta cara belajar orang di dalam organisasi yang membedakan organisasi yang lain dengan yang lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya, Rusdi. Baik, lanjut. Unsur-unsur budaya organisasi sekolah. Dalam unsur-unsur budaya organisasi sekolah, ada 4 poin yang harus kita perhatikan dan simak secara seksama. Yang mana yang dimaksud, yakni yang pertama, ada nilai dan kepercayaan. Nilai dan kepercayaan merupakan perekat yang akan mengikat para anggota secara keseluruhan. Nilai dalam organisasi akan menjelaskan prinsip-prinsip mengenai sesuatu. Nilai-nilai tersebut dikenal oleh semua anggota organisasi. Jadi nilai dan kepercayaan ini tentunya sudah dikenal oleh semua atau seluruh anggota organisasi. Kemudian yang kedua, ada kerja atau aktivitas. Kerja atau aktivitas mencakup percobaan sesuatu, pengambilan risiko, pencipta sesuatu, penemuan sesuatu, dan proses berpikir. Kemudian selanjutnya ada ritual dan upacara. Ritual dan upacara ditata secara sistematik dan diprogramkan secara rutin melalui suatu budaya. Jadi dalam budaya organisasi sekolah
ada upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu yang diprogramkan secara sistematik. Kemudian yang selanjutnya ada objek kultural. Objek kultural adalah simbol-simbol yang memberitahu kepada kita mengenai budaya melalui aktivitas, kata-kata, benda, kejadian, dan perilaku. Objek budaya dibuat oleh keberadaan manusia itu sendiri. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur budaya organisasi. Ada 4 poin, ada nilai dan kepercayaan, ada kerja atau aktivitas, ritual dan upacara, ada objek kultural. Yang selanjutnya, sekolah-sekolah yang paling sukses didirikan oleh budaya. Sekolah-sekolah mana sih yang paling sukses didirikan oleh budaya? Nah, jadi ada 5 kriteria dalam slide ini. Yang pertama ada setiap siswa memiliki ambisi yang tinggi, meletakkan kenyamanan siswa 1 tingkat di atas kenyamanan staf. Fokus pada kapabilitas dan pembelajaran atau input untuk meningkatkan lulusan. Kemudian mengembangkan akuntabilitas guru-guru terhadap sekolah dan mempromosikan tim kerja dan saling belajar satu sama lain. Kemudian yang terakhir, tidak toleransi terhadap kegagalan dan tidak memaafkan terhadap kinerja staf yang rendah. Memiliki nilai disiplin, reliable, dan pelayanan. Jadi itu ada 5 sekolah-sekolah yang paling sukses, ciri-ciri sekolah-sekolah yang paling sukses didirikan oleh budaya organisasi. Kemudian selanjutnya, pembentukan budaya organisasi sekolah. Menurut Robin, mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat terbentuk melalui 3 cara. Yang mana yang dimaksud? Jadi ada yang pertama adalah seleksi. Seleksi sejak awal sudah ada penekanan bahwa hanya pegawai yang memenuhi kriteria. Kriteria seperti apa? Yakni nilai dasar, falsafah, norma, dan kebiasaan. Jadi dalam pembentukan organisasi ada yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama adalah seleksi. Harus ada penyeleksian. Baik itu nilai dasar atau falsafah atau norma dan kebiasaan. Kemudian setelah seleksi, yang kedua ada sosialisasi. Penanaman norma-norma yang ditetapkan organisasi dapat dilakukan dengan cara membicarakannya dalam rapat-rapat, pertemuan-pertemuan lain, atau bahkan dengan alat media atau tulis. Jadi perlu pengenalan, ada sosialisasi dalam pembentukan budaya organisasi sekolah itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ada manajemen puncak. Jadi dalam manajemen puncak, pimpinan menjadi pendorong kuat bagi tumbuhnya perilaku bawahan. Pimpinan mesti menetapkan norma-norma perilaku yang dapat diikuti bawahannya. Di samping itu, apa yang dilakukan atasan dapat diobservasi dan dinilai oleh bawahannya. Jadi pembentukan budaya organisasi itu ada 3 menurut Robin. Ada seleksi, ada sosialisasi, ada manajemen puncak. Baik teman-teman, itulah hasil dari persentase kelompok kami. Saya atas nama Rusdi dan rekan saya yang bernama Jaidah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi kami, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Intelligente alla vista sadio elakto, berpikir ilmiah, bertindak bijaksana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.